Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holdon. NIM saya A1B217036. Saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan pengenalan lapangan persekolahan dengan judul meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris melalui penerapan model Discovery Learning dan media video dalam kondisi pandemi COVID-19 bagi siswa SMP 5 Kota Jambi. Saya mulai dari latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini adalah berangkat dari merebaknya virus corona di seluruh dunia dan juga telah mempengaruhi sistem pendidikan menjadi pembelajaran jarak jauh. Tapi kemudian hal ini menimbulkan beberapa masalah bagi siswa, di antaranya rendahnya motivasi siswa dalam belajar jarak jauh, rasa bosan, dan rendahnya hasil belajar siswa. Apabila permasalahan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka untuk kedepannya dapat menimbulkan dampak yang kurang baik itu bagi siswa, guru, maupun sekolah. Bagi siswa akan menyebabkan prestasi belajar semakin menurun karena mereka merasa bosan belajar jarak jauh. Bagi guru akan merasa gagal dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan bagi sekolah tentu hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas hasil belajar di sekolah. Nah, salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memenuhi tuntutan di atas adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning. Saya ingin mengkolaborasikan dengan media rekaman video. Pendekatan Discovery Learning adalah metode pembelajaran memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Sedangkan rekaman video ini dibuat siswa sekreatif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan diharapkan lebih memotivasi belajar siswa. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari tulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penerapan Discovery Learning dan penggunaan media video sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7H di SMP 5 Kota Jambi. Yang kedua, apakah penerapan Discovery Learning dan penggunaan media video dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7H di SMP 5 Kota Jambi. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui penerapan Discovery Learning dan media video dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7H di SMP 5 Kota Jambi. Kemudian untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dengan diterapkannya metode Discovery Learning dan media video dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7H di SMP 5 Kota Jambi. Kemudian dalam penulisan laporan ini ada beberapa manfaat, di antaranya memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi dunia pendidikan. Menjadi sumbangan pikiran khususnya bagi SMP 5 Kota Jambi bahwasanya metode ini dan media video juga bisa berperan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian membantu para pendidik dan memilih cara atau metode dalam proses pembelajaran. Bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang relevan. Kemudian kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah hakikat media pembelajaran. Nah, hakikat media pembelajaran. Kata media pembelajaran itu sendiri bentuk jamak dari kata medium atau media. Menurut Hinich Daryanto 2010, medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media adalah perantara yang menghubungkan suatu pesan dan pengirim menuju penerima. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari media pembelajaran adalah memudahkan
kita seorang guru menyampaikan sebuah materi pembelajaran sehingga dapat mengefisiensikan proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam menerima sebuah konsep atau materi ajar. Kemudian media audiovisual. Media audiovisual menurut Anderson adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara, audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Sudah barang tentu apabila menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan penyajian bahan ajar kepada peserta didik. Selain itu, dengan media ini dalam batasan tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi karena penyajian materi bisa digantikan oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar. Kemudian, motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian, motivasi belajar itu sendiri ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari tindakan yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Tingkah laku individu itu terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan, tetapi individu bertingkah laku karena mendapatkan energi dan pengaruh tingkah laku dari dalam dirinya sendiri yang tidak bisa dilihat dari luar. Kemudian, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berada dari luar individu. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bermotivasi ekstrinsik melakukan sesuatu kegiatan bukan karena ingin mengetahui sesuatu, tapi ingin mendapatkan pujian, hadiah, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke bab 3. Yang pertama adalah waktu dan tempat pengambilan data. Tempat pengambilan data itu sendiri dilakukan di SMP 5 Kota Jambi, di mana subjek pengumpulan data adalah siswa-siswi kelas 7H SMP 5 Kota Jambi. Kemudian instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi secara daring. Dikarenakan siswa tidak datang ke sekolah, saya dengan terpaksa harus melakukan observasi secara daring melalui Google Classroom dan WhatsApp. Kemudian bab 4, hasil yang dicapai. Dalam hal ini, penerapan metode discovery learning dan menggunakan media video pada proses pembelajaran membuat siswa merasa termotivasi untuk lebih berani dan aktif dalam proses belajar di kelas. Siswa yang sebelumnya pemalu dan pasif mulai berani muncul dan menjawab pertanyaan pada forum kelas online, dan pembelajaran menjadi antusias, termotivasi untuk belajar. Dengan siswa yang sudah termotivasi belajar, maka siswa dapat memahami materi pada kegiatan belajar, mengajar dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan penerapan metode ini pada proses pembelajaran adalah terciptanya suasana persaingan yang positif, meningkatnya motivasi belajar siswa, dan dapat membangun rasa percaya diri siswa karena sudah mulai terbiasa terpancing untuk aktif dalam kelas online. Nah, untuk lebih jelasnya hasil yang dicapai ada pada tabel yang saya sajikan. Kemudian bab terakhir, kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran discovery learning dan media video dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari tabel motivasi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan respon siswa terhadap pembelajaran dengan model discovery learning dan media rekaman video. Dari pengamatan dalam pelajaran jarak jauh, dari hasil pengamatan rekaman video juga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pronunciation siswa dalam menyebutan kata dalam bahasa Inggris. Kemudian saran. Adapun saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bagi guru, pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran discovery learning dan rekaman video dapat dijadikan alternatif pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, bagi kepala sekolah semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan metode pembelajaran discovery learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum, terima kasih.